Halo Fajar, selamat datang di podcast ZI Kanwil DJP Kalimantan Barat. Di mana untuk podcast series Z ini kita akan khusus membahas mengenai pembangunan zona integritas di Kanwil DJP Kalimantan Barat. Nah, sebenarnya ZI itu apa sih? Hari ini kita sudah langsung membawakan narasumber merupakan pucuk pimpinan dari Kanwil DJP Kalimantan Barat kepada Bapak Kurniawan Nizar. Selamat datang Pak di podcast ZI kali ini Pak. Selamat datang Mbak Meta, semakin cantik aja. Terima kasih Pak. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nah Pak, ini saya mau bertanya sedikit mengenai instansi-instansi pemerintah. Setiap kali kita masuk datang gitu ya Pak ya, kita disambut dengan tulisan selamat datang Anda memasuki zona integritas. Sebenarnya ZI itu apa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Begini Mbak Meta, kalau kita coba bedah kata per kata ya, zona integritas. Zona tuh berarti kawasan atau wilayah tertentu itu. Integritas adalah nilai kepercayaan yang tinggi yang harus dimiliki setiap insan. Kalau ada tulisan selamat datang Anda memasuki zona integritas, berarti Mbak Meta masuk ke dalam wilayah yang fully integritasnya oke. Oh, seperti itu. Jadi makanya sekarang ini seluruh instansi di Indonesia itu lagi mengejar predikat zona integritas tersebut Pak. Oke. Kita sebagai katakanlah ASN, masyarakat umum selalu mengatakan birokrasi. Nah, birokrasi itu kan ada katanya rule of the game. Yes. Dan juga ini di bawah sebagai lead sektornya adalah Kementerian Menpan RB, reformasi birokrasi. Artinya apa? Artinya memang mau tidak mau, suka tidak suka, ZI ini menjadi keharusan setiap kementerian atau lembaga, khususnya di pemerintahan. Gitu loh. Jadi artinya benar-benar Anda pokoknya di setiap kantor KL, kementerian lembaga, benar-benar itu definisinya wilayah, zona, dan integritas. Jadi zona integritas. Jadi tidak terkecuali Kementerian Keuangan ya Pak ya? Ya tadi kementerian dan lembaga semua. Betul. Nah, itu ada tulisan lanjutannya tuh Pak, zona integritas WBK, wilayah bebas dari korupsi, atau ada WBBM tuh. Bisa Bapak jelaskan perbedaannya atau apa sih sebenarnya itu Pak? Ini mungkin terkait dengan katakanlah kalau kita mengendarai mobil dapat SIM kan, Betul. atau kita belajar sesuatu dapat sertifikat. Nah ini mirip seperti itu, cuma levelingnya, tingkatannya. Kalau Anda masuk ZI, zona integritas, itu yang pertama harus adalah WBK, wilayah bebas dari korupsi. Kalau sudah wilayah kita bebas dari korupsi, tingkatan level yang lebih tinggi lagi WBBM, wilayah bersih Dan melayan. Oh, luar biasa ini. Ini jadi nambah pengetahuan baru nih Pak. Karena kita cuma tahu apa ini ZI, WBK, WBBM gitu ya. Ini Pak, kita kan udah ngobrol cukup panjang. Kita udah tahu juga nih Z itu apa, WBK apa, WBBM apa. Kira-kira tujuannya tuh apa sih Pak? Kita sebagai ASN, aparatur sipil negara, adalah pegawai-pegawai di dalam tupoksi pemerintahan yang tugasnya melayani masyarakat. Betul. Nah, ketika melayani masyarakat, itu benar-benar dari hati yang paling dalam. Tapi sekali lagi, integritas. Nah, tujuannya adalah ingin mendapatkan proses pelayanan itu yang tidak, bahasanya tuh kalau bahasa sana nih, hengki-pengki bisnis lah. Jadi murni gitu loh. Murni. Nah, nggak ada lagi yang namanya pamrih atau apapun, karena kita sudah dibayar sama pemerintah. No pungli berarti ya Pak? Ya, betul. Nah, untuk Kanwil DJP Kalbar sendiri nih Pak, apakah sudah menerima predikat ZIWBK Pak? Itulah yang menjadi menjadi concern kita semua. Kita pernah ikut tahun lalu, tapi katakanlah kita belum berhasil. Dan memang banyak hal yang kita belajar dari, kalau boleh dikatakan kemarin kegagalan, itu banyak hal kita belajar dari sana. Nah, sekarang kita coba ikut dengan tanda petik pelajaran-pelajaran dari tahun lalu yang kenapa kita gagal. Jadi harusnya, dan saya optimis, insya Allah tahun ini kita dapat. Berarti tahun ini? Dengan semua ikut serta, baik itu ASN ataupun
non ASN yang ada di ZI Kanwil DJP Kalbar. Berarti yang terlibat ini adalah seluruh pegawai ya Pak yang ada di kantor ini berarti? Plus, PPNPN. nah Luar biasa sekali nih Pak. Kalau boleh tahu Pak, sampai saat ini Kanwil Kalbar udah sampai mana nih tahapan ZIWBK-nya Pak? kita semua persyaratan formal kita ikuti. Ya memang progres terakhir ada beberapa hal yang masih kita revisi, perbaikan, karena induknya kan tetap kita arahan dari Direktorat Kisda ya. Walaupun nanti Itjen berjejak ke Kemenpan RB. Jadi kalau Mbak Meta bertanya tersebut, yang jelas semua proses formal kita jalani, tinggal urun waktu untuk penilaian. Begitu. Ini ada timnya nggak Pak? Atau memang seluruh pegawai udah semua ikut ZIWBK atau seperti apa Pak? Semuanya ada rule of the game. Ya. Oh ya, otomatis kita bagi beberapa tim, subtim dan seterusnya. Berarti tetap ada timnya. Ada ya? tim. Nah itu pun kan secara standar semua sama nih. Karena penilaiannya kan juga standar. Dan caranya pun sama. Kita ikuti itu semua proses. Luar biasa sekali nih Pak. Mungkin kalau misalnya terkait dengan detail mengenai ZIWBK akan kita jawab atau akan kita bahas lagi di episode selanjutnya kawan pajak. Apabila kawan pajak memiliki pertanyaan seputar ZIWBK yang terjadi di Kanwil DJP Kalimantan Barat, kami terbuka di kolom komentar. Silakan kawan pajak bertanya, sehingga untuk episode berikutnya kita akan menjawab pertanyaan dari kawan pajak. Nah, untuk khusus episode 1 ini Pak, boleh nggak Bapak memberikan gambaran umum mengenai tim pembangunan ZIWBK yang ada di Kanwil DJP Kalimantan Barat ini? Baik. Esensi penting dari ZIWBK itu bukan semacam boleh dikatakan tanda petik sekali lagi ya, menggugurkan kewajiban. Ini harus terlibat peran serta bagaimana mewujudkan zona integritas tersebut. Khususnya kita di Kalbar mengejar yang level 1 dulu, WBK. Nah, oleh karena itu terkait dengan kesungguhan ini, makanya semua insan yang ada di Kanwil DJP Kalbar itu ikut terlibat. Dengan bahasa sederhananya, setiap orang harus tahu apa yang dilakukan. Biasa. Tapi sekali lagi, karena ZI ini ada di sini integritas, itu jadi panglima. Luar biasa sekali. Wah, baik. Sudah banyak nih kita mengetahui secara gambaran umum mengenai ZIWBK yang terjadi di Kanwil DJP Kalimantan Barat nih Pak. Ternyata memang itu merupakan reformasi birokrasi yang ternyata harus diimani oleh setiap pegawai ya Pak ya, untuk bisa berperilaku kepada stakeholder. Dan tadi kata Pak Kanwil bukan hanya sebagai penggugur kewajiban. Ini luar biasa nih Pak. Nah, untuk closing statement mungkin Bapak ada sedikit closing statement Pak. Baik. Kalau boleh saya mengajak ke semua teman-teman, khususnya kita di Direktorat Jenderal Pajak, mulailah dari diri sendiri. Karena ketika kita bisa membawa diri sendiri, kita akan lebih mudah membawa lingkungan sekitar. Mari kita wujudkan zona integritas lebih baik WBK, WBBM. Luar biasa Pak Kurniawan Nizar. Terima kasih banyak Bapak Kurniawan Nizar sudah bersedia hadir di podcast ZI Kanwil Pajak Kalbar di episode 1 ini. Untuk kawan pajak, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini agar kita tuh semakin semangat nih untuk bikin podcast-podcast episode selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita selama beberapa menit. Kami ucapkan sampai jumpa.